Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bikin video ini jam 2 ya. Ini kita mau naikin ikan lagi. Jadi alhamdulillah eh kita mau naikin keren lagi. Sebenarnya ini yang kita mau tahan di kolam terpal. Cuman kondisi di kolam terpal lumutan mulu. Jadi ikan banyak yang kuncup, Pak. Jadi kita meminimalisir kematian massal. Jadi kita naikin keren aja. Nah, ini kebetulan udah di treatment, kita kasih garam, terus kita kasih obat juga biar kuncupnya hilang. Bukan hilang sih ya, biar kuncupnya membaik lah, sembuh. Nah, sekarang kita mau ngisi yang di hambal bawah. Jadi hambal bawah ini masih ada space yang kosong dari sini sampai ke sini ya. Jadi ya kurang lebih masih ada muat sekitar 200 botol lagi. Karena dari depan ke belakang itu cuma 8 botol lah. Kalau lebih kita nggak bisa ngasih makan ke kejauhan. Nah, kalau yang di sini dari depan sampai ke belakang itu 12 botol. Nah, ini juga masih ada space yang kosong akan kita isi. Jadi rencananya ini ya gue mau isi full lah. Jadi akan kita isi full biar lebih enak. Jadi biar kapasitas rak di sini full semua. Nah, ini ini ikan ini kita tahan di sini sama sekali kita nggak naikin ke botol, nggak naikin ke toples. Padahal ikan size-nya udah M semua ini rata-rata. Paling kecil S++, tapi ada kebanyakan M. Nah, ini ada barongsai. Kenapa kita tahan di sini padahal ikan udah siap jual? Nah, ini ikan sengaja kita taruh di botol semuanya ini untuk apa? Untuk mau kita jadikan pacak ya, atau indukan terlebih dahulu. Jadi ada juga yang kita sortir, yang kemarin kita promo di Instagram, terutama di Instagram calon cuan. Ada yang kita sortir untuk kita promo atau flash sale. Dan ikannya dari sini juga, tapi nggak semua, tapi sebagian. Kenapa? Karena kita prepare untuk indukan. Nah, kalaupun yang kita promo di IG calon cuan, pasti itu rebutan, karena sortiran itu sangat berpengaruh ya untuk apa? Untuk kualitas induk. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat ikan-ikannya, nah ini ikan yang udah progres di botol ini udah 1,5 bulan. Tuh, size M ini udah buat indukan udah enak. Nah, kadang-kadang kita nyortir juga buat promo tuh, tapi udah enak banget ini. Jadi alhamdulillah tuh pakannya apa ini cacing sutra tuh baru kita kasih pakai cacing sutra tadi pagi kita beli satu takar doang. Soalnya kemarin kita dapat banyak kutu air. Nah, ini yang kita naikin. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat perbedaan sortirannya seperti ini Ini yang umurnya baru 2 bulan dan ini kalau misalnya kalian lihat jenisnya barongsai, tapi kebanyakan kita pakai multimetalik. Nah, ini MC Jadi multimetalik ini panenan juga yang dari Famatas. Ini ada satu lubuk lagi di atas, satu lubuk lagi di atas masih kita rawat burayak. Jadi belum siap panen. Jadi yang ini rencananya akan kita kawin massal sama yang di atas kalau misalnya udah naik keren botol ya. Jadi ini lumayan indukannya. Kalian kalau misalnya pengen tahu harga indukannya, kalian bisa cek video kita yang berapa bulan yang lalu, 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Kita beli indukannya lumayan, bahkan ada yang mati juga waktu di breeding indukannya. Jadi lumayan lah, habis sekitar 3. Jadi ada juga indukan yang baru kita beli waktu itu multimetalik, belum dikawinin mati. Dulu kita beli hampir 1 juta tapi mati dua-duanya, nggak ada yang di breeding. Tapi kita beli lagi dan ini anakannya alhamdulillah. Jadi walaupun habisnya lumayan beli indukan waktu itu, tapi ya nggak apa-apa, ada terusannya. Nah, di atas masih ada satu lubuk lagi multimetalik yang akan kita nanti rencananya kawinin. Nah, ini yang sering gue bilang kalau misalnya di sini kita ngawinnya bukan satu darah ya, atau inbreed. Kalau inbreed anakan ini kita kawinin sama anakannya. Nah, itu inbreed tapi gua kawinin itu satu genetik beda induk Jadi yang di atas sama yang ini genetiknya sama, tapi bedanya beda indukan, beda generasi. Nah, nanti female yang akan gua pakai yang kayak gini nih. Nah, ini multimetalik female-nya. Nanti kita pakai jantan yang di atas. Jadi kenapa kita kawin satu genetik biar warnanya makin mantap tapi dia nggak cacat ya. Karena kalau inbreed gua banyak pengalaman yang menjengkelkan. Kalau inbreed warnanya bagus jamin bagus warnanya. Gue udah pernah nyoba inbreed Galaxy, warnanya cakep, tapi kadang-kadang badannya rusak atau nggak ada dasi, badannya bantet segala macam. Jadi meminimalisir. Kalau di tempat kalian inbreed bagus, ya berarti hoki atau rezekinya bagus. Kalau gue udah nggak mau lagi kapok. Jadi kita menghindari yang namanya mudarat atau lebih banyak jeleknya. Jadi kita mendingan satu genetik aja. Nah, kalau misalnya kalian tanya satu genetik apa,
hasilnya kayak gimana. Ini hasilnya satu genetik beda induk. Jadi kita ngawinin itu dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah satu kali kawin itu beda induk tapi satu genetik itu sama kayak ada tuh silsilahnya masih ada, tapi beda indukan, beda generasi lah, seperti itu simpelnya. Nah ini hasil anakannya yang udah kita ren selama 1,5 bulan. Yang ini yang baru kita ren lagi, tapi ini udah ada yang 2 minggu diren tuh, kelihatan ya tuh. Jadi udah kelihatan potensinya. Jadi sengaja ini di botol ditaruh di bawah biar gampang ngasih makan ya. Kalau di rak atas ditaruh di sana bisa, tapi kita agak ribet. Kalau di sini perawatannya gampang, di kontrolnya juga lebih efisien. Nah ini dari sini sampai ke sini kita lagi progres untuk banyakin dulu. Jadi kita belum ngebreed ini, kita udah nggak ngebreed hampir 3 minggu kita nggak ngebreed. Gokil emang, padahal kutil lagi banyak tapi kita nggak ngebreed. Jadi kita mau fokus untuk ini dulu, naikin ikan total semua, baru kita breedingnya langsung. Jadi sekali breeding nggak 20 pasang tapi langsung 50 pasang, 100 pasang, biar biar kerasa gitu. Jadi ibarat kata kalau pengen nyebur sekalian. Nah ini penampakannya tuh. Ini kan enak-enak ini yang barongsai, HM juga banyak, tapi kita progresannya ya alhamdulillah campuran. Nah ini gue mau naikin. Jadi kalau dicampur ini jenisnya multimetalik sama barongsai sama Nemo, ketahuannya di mana? Gampang. Kalau multimetalik dia sisik coraknya beda sendiri. Ini kan barongsai tuh. Ini kecil tuh, kecilnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian tanya kecilnya kayak gini kok warnanya nggak enak, ya emang nggak enak. Tuh warnanya kayak gini, beda. Tuh mana enak, ini multimetalik. Jadi walaupun dicampur ini ibarat kata beda sendiri, dia multimetalik nggak bakalan ketukar gitu, nggak bakalan ketukar jenisnya tuh. Multimetalik coraknya beda sendiri sama jenisnya yang barongsai. Jadi dicampur berapa ribu ekor pun, ibarat kata barongsainya 1000 ekor, barongsai multimetalik cuma 1 ekor, ya tetap aja ketahuan multimetalik karena memang genetiknya beda, coraknya juga beda. Jadi nggak bakalan ketukar kayak gitu. Nah ini kita masukin ke botol satu-satu. Jadi jenisnya campur. Ini ada HM juga, ini yang dari kolam terpal. Jadi biar makin banyak. Ini sekitar ada 400 ekor. Soalnya kemarin kita naro di kolam terpal masing-masing ada yang 400 ekor sampai 500 ekor, tapi kita ambil rata aja di 400 ekor. Jadi nggak banyak. Tapi ini total alhamdulillah udah ada sekitar 3000 ekor yang kita ren, alhamdulillah. Jadi nggak banyak, jadi masih 3000 tuh masih sedikit. Kalau orang-orang tuh udah ada yang 5000, ada di atas 10.000 di ren ya. Ren itu naik ke botol, sebutnya di ren. Nah tapi kita masih kapasitas berbanyak, atau bisa dibilang kapasitasnya masih bertahap lah kayak gitu. Nah pertanyaannya, ini diurus sendiri. Jadi kalau misalnya diurus sendiri, kita ya berarti nguras sendiri, ngasih makan sendiri. Kemana karyawannya? Pasti ada yang tanya kayak gitu. Kemana karyawan? Kemarin kita pakai, kalian bisa lihat video gue pakai. Cuma sekarang nggak pakai dulu. Kenapa? Karena prepare nanti kita pengen ada pembedahan di farm. Jadi biar lebih efisien lah kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita off dulu, kita handle dulu sendiri. Sekalian kita mau ubah manajemen farmnya, jadi biar ketakar semua, jadi operasionalnya juga lebih maksimal kayak gitu. Makanya kita nggak pakai karyawan dulu untuk bulan ini. Nah bulan besok kita pakai. Jadi untuk bulan ini kita nggak pakai dulu karena kita pengen bikin manajemennya dulu biar lebih efisien lah kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kandanya ini dikuras setiap hari, enggak, ini enggak dikuras setiap hari. Jadi kalau dikuras di sini tuh, kalau di botol yang sebelah sini ya yang di sini ini dikurasnya kalau misalnya ikannya udah nggak bagus kondisi airnya. Nah kalau misalnya udah nggak bagus, cirinya kayak gimana? Bau. Terus apalagi berlendir. Kalau misalnya ciri di botol airnya udah berlendir, udah bau, itu wajib kita ganti. Tapi kalau misalnya masih bagus, ikan masih sehat, bikin buihnya banyak, nah itu kita ganti nggak diganti airnya. Tapi kalau misalnya udah ciri yang tadi gue bilang udah bau airnya, terus udah berlendir, nah itu kita ganti.
Jadi nggak pakai hari 3 hari sekali, seminggu sekali nggak. Kadang-kadang 2 minggu sekali kita baru ganti ya. Jadi biar apa? Biar ikan itu tetap sehat. Jadi alhamdulillah, yang penting ikan sehat aja. Kalau misalnya kalian pengen tahu, satu baris ini ya nih, satu baris ini yang rak tengah dari sini sampai ke sini ini ada sekitar 700 botol kalau full ya, soalnya dari depan ke belakang itu 12, sedangkan ini dari deret sana ke sana itu ada 60 deret lah, 600 ditambah tadi 2, jadi 700-an lah. Ini bisa sehari ya, dari hambal bawah doang nih, hambal tengah doang. Kalau kita kuras, kalau gua sendiri yang ngerjain itu seharian dari pagi sampai sore. Tapi kalau yang atas itu dari depan ke belakang 8, jadi cukup setengah hari aja, sama bawah paling seharian. Jadi kalau nguras ini ya total 2 hari baru kelar, 2 hari ya, dari pagi sampai sore. Nah kalau yang ini beda lagi, jadi kita mau naikin lagi biar cepat ya, nggak pegang HP. Jadi sekian dulu, jangan lupa like, comment, subscribe.